Halo teman-teman, kalian lihat grafik yang merah padam ini? Ini bukan sekedar angka, ini cermin dari guncangan besar yang sedang melanda pasar keuangan Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ambruk drastis, rupiah tertekan, dan yang paling mengkhawatirkan, krisis kepercayaan publik mulai mengguncang stabilitas pasar keuangan kita. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka mengerikan ini. Kenapa IHSG bisa jatuh begitu dalam? Apa dampaknya untuk uang di kantong kita? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, karena pembahasan kali ini bakalan penting banget untuk masa depan finansial kalian. Halo teman-teman, kalian lihat grafik yang merah padam ini? Ini bukan sekedar angka, ini cermin dari guncangan besar yang sedang melanda pasar keuangan Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ambruk drastis, rupiah tertekan, dan yang paling mengkhawatirkan, krisis kepercayaan publik mulai mengguncang stabilitas pasar keuangan kita. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka mengerikan ini. Kenapa IHSG bisa jatuh begitu dalam? Apa dampaknya untuk uang di kantong kita? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, karena pembahasan kali ini bakalan penting banget untuk masa depan finansial kalian. Dan inilah bukti nyatanya. Gelombang protes besar-besaran seperti yang kalian lihat ini bukan cuma sekadar demo biasa. Ini adalah ekspresi kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat yang sudah memuncak. Serangkaian demo ini menciptakan suasana ketidakpastian di seluruh lapisan masyarakat. Dan yang paling penting, efeknya langsung terasa di pasar keuangan. Ada quote yang sangat powerful nih. Ketika suara rakyat diabaikan, dampaknya tidak hanya terasa di jalanan, tetapi juga di lantai bursa dan nilai mata uang. Nah, connectionnya gimana? Investor itu sangat sensitif dengan stabilitas politik dan sosial. Begitu ada gejolak seperti ini, mereka langsung flight to safety, tarik dana keluar dari pasar. Nah, ini yang bikin situasi makin memanas. Insiden pelindasan brutal terhadap driver ojol ini bukan cuma masalah sosial biasa. Video yang viral di media sosial langsung memicu kemarahan publik yang luar biasa. 4 dampak besar dari insiden ini. Pertama, pelanggaran HAM yang jelas terlihat. Kedua, persepsi bahwa hukum nggak adil untuk rakyat kecil. Ketiga, solidaritas komunitas ojol dan masyarakat luas menguat. Keempat, yang paling fatal, krisis kepercayaan pada institusi negara. Dan inilah turning point-nya guys. Peristiwa yang seharusnya ditangani secara profesional justru jadi pemicu utama keruntuhan kepercayaan publik. Hasilnya, investor mulai khawatir dengan stabilitas sosial politik Indonesia. Dan beginilah cara sebuah insiden lokal bisa mengguncang pasar modal. Dan situasi makin rumit ketika muncul kontroversi ini. Di tengah gelombang protes dan krisis ekonomi, video anggota DPR yang joget-joget saat rapat paripurna viral di media sosial. Timingnya tidak bisa lebih buruk dari ini. Lihat kontras yang mencolok ini guys. Ketika rakyat menderita, para wakilnya justru berpesta. Ini bukan sekadar joget, ini adalah tamparan bagi kepekaan publik. DPR adalah cerminan rakyat. Jika cerminnya buram dan pecah, bagaimana rakyat bisa percaya? Insiden ini memperdalam jurang antara rakyat dan wakilnya. Dan inilah yang berbahaya buat ekonomi. Ketika kepercayaan pada institusi politik runtuh, investor kehilangan confidence pada stabilitas negara. Semua elemen ini, protes, insiden brutal, kontroversi DPR, menciptakan perfect storm yang menghantam pasar modal kita. Pertanyaan besarnya, kenapa sih peristiwa-peristiwa ini bisa sangat merusak kepercayaan publik? Ada 3 pilar fundamental yang runtuh nih guys. Pilar pertama, pengkhianatan amanah. Institusi negara dan wakil rakyat yang seharusnya melindungi justru melakukan tindakan kontroversial. Nilai-nilai dasar seperti keamanan, keadilan, dan kesejahteraan yang dijanjikan malah diinjak-injak. Pilar kedua, erosi keadilan. Insiden driver ojol ini bukan cuma soal kekerasan. Ini tentang persepsi bahwa ada impunitas bagi yang berkuasa, sementara rakyat kecil jadi korban. Trust in justice system hancur.
Pilar ketiga, ketidakpekaan elit. Yang paling menyakitkan adalah disconnect total antara elit politik dengan realitas rakyat. Mereka sibuk joget-joget saat rakyat menderita. Dan inilah mengapa investor kabur, guys. Mereka nggak cuma lihat fundamental ekonomi, tapi juga stabilitas sosial politik. Ketika 3 pilar ini runtuh, country risk Indonesia langsung naik drastis. Nah ini dia, guys. Inilah mekanisme bagaimana kepercayaan publik bisa langsung menghantam IHSG dan rupiah. Lihat rantai reaksi yang sempurna ini. Step 1, penurunan kepercayaan publik menciptakan ketidakpastian politik dan sosial. Step 2, investor mulai panic selling karena khawatir dengan stabilitas. Mereka tarik investasi dan capital outflow dimulai. Step 3, tekanan jual massal di bursa bikin IHSG anjlok, sementara capital outflow bikin rupiah tertekan. 3 efek domino yang terjadi, ketidakpastian meningkat, investor membenci ketidakpastian, krisis kepercayaan menciptakan lingkungan yang tidak stabil, investor ragu untuk berinvestasi atau bahkan menarik dananya. Capital outflow, dana asing keluar dari Indonesia karena dianggap berisiko tinggi. Ini langsung menekan rupiah karena permintaan terhadap mata uang asing meningkat. Investor domestik cemas. Yang lebih parah, investor lokal juga ikut pesimis. Mereka mengurangi posisi saham dan pilih aset yang lebih aman. Dan beginilah cara sebuah krisis sosial politik bisa langsung berubah jadi krisis ekonomi dalam hitungan hari. Oke guys, sekarang kita lihat ke depan. Apa yang bakal terjadi kalau situasi ini berlanjut? Dalam jangka pendek, 3 dampak ini sudah pasti terjadi. Volatilitas pasar IHSG dan rupiah bakal terus berguncang. Setiap ada berita negatif, langsung drop lagi. Penundaan investasi, yang lebih berbahaya, investor baru bakal tunda keputusan. Economic growth bisa terhambat. Inflasi rupiah lemah artinya barang impor mahal. Harga-harga di pasar bakal naik. Tapi kalau krisis kepercayaan ini nggak segera diatasi, skenario jangka panjang bisa lebih mengerikan. Level 1, penurunan daya saing. Indonesia kehilangan daya tarik sebagai tujuan investasi. FDI turun drastis. Level 2, peningkatan utang. Pemerintah terpaksa berutang lebih banyak untuk menutupi defisit. Kondisi fiskal memburuk. Level 3, pelemahan ekonomi. Yang paling fatal, pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran naik, kemiskinan meningkat. Ini bukan skenario apokaliptik ya guys. Ini adalah konsekuensi logis kalau krisis kepercayaan dibiarkan berlarut-larut. Tapi guys, masalah sebesar ini pasti ada solusinya. Yang dibutuhkan adalah komitmen nyata dari semua pihak. Ada 4 langkah strategis yang harus dilakukan. Penegakan hukum tegas, usut tuntas insiden driver ojol, dan berikan sanksi yang setimpal tanpa pandang bulu. Ini tentang restoring faith in justice system, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan DPR harus lebih transparan dalam setiap kebijakan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. No more disconnect dengan rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, buka jalur komunikasi yang efektif dengan masyarakat, dengarkan aspirasi mereka dan beri respons yang relevan dan konkret. Reformasi birokrasi, perkuat institusi negara dengan reformasi yang fokus pada profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Membangun kembali kepercayaan adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Ini bukan cuma investasi politik, tapi investasi jangka panjang untuk stabilitas dan kemajuan bangsa. Kalau 4 langkah ini dilakukan konsisten, investor akan kembali, IHSG akan recover, dan rupiah akan menguat. Karena pada akhirnya, ekonomi yang kuat butuh fondasi kepercayaan yang solid. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk perubahan ini?